Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bramatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputaran Bitcoin dan juga dari segi teknikal maupun fundamentalnya. Jadi kemarin juga seperti biasa saya sudah upload juga video mengenai si Bitcoin, Shiba Inu ya teman-teman ya. Kemudian juga ada Chainlink, jadi yang mau lihat ataupun yang mungkin belum berkunjung ya mau berkunjung silahkan monggo gitu teman-teman ya. Lalu di sini saya adakan untuk voting lagi. Di ini ada 4 koin yang akan saya votingkan ke teman-teman sekalian. Kalian bisa voting aja. Nanti voting terbanyak akan saya bikinkan technical analisisnya, outlook dari saya pribadi untuk ataupun diupload ke video YouTube. Itu akan besok setelah video Bitcoin gitu teman. Jadi buat kalian ya yang belum tahu mungkin bisa pergi ke community tab YouTube saya lalu melakukan voting teman-teman. Oke? Jadi langsung aja untuk langsung ke inti videonya tanpa basa-basi, kita awali dengan berita-berita atau news dulu teman-teman ya. Jadi memang di sini kita bisa lihat ya. Ini Swift block deal ya teman-teman ya. Creeping below to Russia, leave room to Titan teman-teman. Jadi memang intinya ya, bank-bank yang ada di Rusia itu istilahnya diblokir aksesnya. Jadi misalkan nih, let's say kalian ada di Rusia, mau transfer ke negara lain itu nggak bisa. Ya, jadi diblokir gitu teman-teman. Aksesnya diblokir ya, khususnya Uni Eropa. Ya, jadi memang ruang geraknya si Rusia ini benar-benar makin dipersempit. Ya, sekarang ini udah masuk ke bagian perbankannya nih teman-teman. Jadi ini benar-benar istilahnya tindakan yang serius untuk mengecam tindakan Rusia yang udah melakukan aksi penyerangan atau memulai peperangan. Di sini itu benar-benar terbukti ya, kalau misalkan untuk si kripto itu di hal-hal seperti ini benar-benar sangat berfungsi. Ya, kalau misalkan kita lihat untuk Swift ini sendiri itu kan terpusat atau centralized ya. Kalau misalkan cryptocurrency itu kan decentralized, jadi memang tidak terpusat pada satu doang teman-teman, satu titik atau satu pusat atau satu acuan gitu ya. Jadi memang di kondisi-kondisi gini Rusia itu benar-benar bisa banget ya yang namanya memanfaatkan cryptocurrency karena memang decentralized gitu ya. Jadi memang untuk kedepannya yang nanyain apakah cryptocurrency akan berkembang atau akan makin banyak negara yang mengadopsi, yes, karena memang dia decentralized. Oke, kemudian di sini juga ya Ukraina itu dapat istilahnya donasi berupa Bitcoin maupun cryptocurrency yang lainnya. Ya, ini juga merupakan sebuah hal yang positif, tapi ada negatifnya juga. Positifnya apa ya? Positifnya ya mereka mempergunakan cryptocurrency gitu kan, makin banyak juga yang aware bahkan melakukan donasi dalam bentuk cryptocurrency ke Ukraina. Untuk sisi negatifnya ya suatu saat donasi ini akan dijual ya untuk keperluan mereka ya, untuk perang dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan dijual ya market drop. Ya itu aja teman-teman. Simple seperti itu ya untuk positif dan negatifnya ya. And then langsung aja kita coba pergi ke technical analisa untuk time frame daily-nya. Jadi kemarin sudah saya infokan untuk update daily-nya si Bitcoin, teman-teman ya. Jadi memang saya ambil untuk dari swing high-nya di sini, teman-teman. Ini swing high ke swing low. Kemudian kita mendapati beberapa area. Lalu saya highlight untuk di Fibo atau retracement 50% ini atau di sekitaran $39.500 itu menjadi concern kita untuk jangka pendek. Ya, area itu benar-benar harus kita waspadai. Ya, kemarin adanya rejection di situ, kemudian didukung ataupun munculnya dua bearish candle, kemudian candle ketiganya ini kita bisa lihat candle hijau sedikit teman-teman ya. Jadi next target kalau memang dia nggak mampu untuk melanjutkan penguatannya atau pemantulan setelah hampir menyentuh di retracement 0,2 atau sekitaran mendekati 36.750-an dolar, ya dia potensi untuk drop lagi untuk ngejar ke lowest point sebelumnya yang saya ambil dari swing low-nya atau di sekitaran 34.250 dolar. Nah, kalau misalkan lebih deep lagi dia bakalan testing kembali ke lowest point di tanggal 24 Januari 2022. Teman-teman ya, jadi ini sedikit reminder aja untuk dari segi daily-nya. Nah, kalau misalkan daily-nya juga kita lihat dari pergerakan candle-nya juga, ini memang untuk jangka pendeknya lebih dikontrol oleh seller. Nih, kita bisa lihat ya, 3 candle ini, teman-teman. Ini bullish candle-nya ya, kemudian ini ada bearish candle 2 yang terakhir ini cukup pekat ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya masih seller itu mengontrol market ya, lebih dominan untuk jangka pendeknya. Jadi lebih waspada ya teman-teman ya. Itu yang bisa kita lihat dari candle pergerakan time frame daily dari Bitcoin. And then let's go kita ke 4 jamnya atau time frame 4 jam. Ya, di sini lebih detail lagi, teman-teman kita bisa lihat lebih clear lagi dia benar-benar struggling di area yang saya highlight di sekitaran area 39.000 sampai sekitaran 40.000 dolar. Jadi benar-benar dia struggling di area ini yang saya kotakin gitu teman-teman, atau saya rectangle. Oke, dan akhirnya dia terbreakdown teman-teman ya, malah breakdown
di bawah EMA 34 dan 55-nya. Dan beberapa area golden ratio yang sudah saya tarik dari swing low ke swing high-nya dia untuk mendapati beberapa target koreksinya si Bitcoin, dan dia sudah testing di sampai kisaran 37.000 dolar lah, sekitar area itu, dimana juga itu di antara retracement 0,6 dan retracement 0,5 atau sekitaran 36.600 sampai 37.300-an dolar, teman. Jadi memang itu dua golden ratio yang dia udah testing di sini, kemudian mengalami pemantulan ya. Yang harus diperhatikan itu sekarang dia lagi testing di retracement 0,38 atau sekitaran 38.000 dolar. Oke. Jadi kalau misalkan dia ini mencoba going up, kita bisa lihat untuk resisten dari time frame 4 jamnya juga. Ini adanya EMA 34 dan 55, garis warna biru dan merah ini untuk menjadi next resisten terdekat si Bitcoin. Itu di sekitaran 38.400-an sekian sampai kisaran 38.800 dolar. Itu yang harus kita perhatikan untuk jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan dia going up kemudian dia reject di sini, ya potensi untuk drop lagi atau ngejar ke beberapa target support bawahnya, dan key levelnya masih belum berubah untuk jangka pendek atau jangka terdekatnya time frame hourly khususnya 4 jam, yaitu di kisaran Fibo 0,6 atau di sekitaran 36.600-an dolar, yang sebelumnya ini berfungsi sekali di kisaran-kisaran ini menjadi support untuk si Bitcoinnya, teman. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga kita mungkin bisa pergunakan juga dari garis warna merah ini ya, trendline yang sebelumnya berfungsi menjadi resisten ya, jadi potensially ya menjadi support ya. Kemungkinan aja kalau misalkan dia testing ke area-area zona ini ya, harus kita perhatikan itu di sekitar yang saya highlight itu masuk kisaran 36.000 sampai 36.600-an, 36.700-an ya, sekitar area itu yang harus diperhatikan ya untuk jangka pendeknya dari si Bitcoin. Untuk jangka pendeknya harus diperhatikan area situ, drop dari situ ya udah berarti benar-benar nggak ada buying power ya. Kita bisa lihat benar-benar market lanjut mengalami atau pelemahan momentumnya dilanjutkan. Kemudian untuk lebih detail lagi kita lihat untuk time frame 1 jamnya. Nah, di sini saya tarik dengan highlight namanya resisten yang terbentuk di kisaran area 39.000 sampai 39.500 dolar ya. Lalu kita bisa lihat di sini ya, untuk target kenaikan jangka pendek kita lihat lagi untuk time frame 1 jamnya. Terdekatnya ke berapa sih, bro, gitu ya. Kalau misalkan kita let's say tarik dari Fibo swing high ya ke swing low terakhirnya dia. Nah, ini kita bisa lihat untuk beberapa golden ratio targetnya dia ya, seperti retracement 0,3 ini terdekat di kisaran 38.100 dolar. Kedua retracement 0,5 sekitaran 38.400-an dolar. Yang ketiga di retracement 0,6 kisaran 38.771 dolar ya. Dan di area retracement 0,5 ini pas sekali dengan yang namanya EMA 34 dan 55. Jadi untuk jangka pendeknya memang kalau benar-benar dia ini going up terlebih dahulu, ini perhatikan teman, disclaimer, kalau misalkan dia going up dulu untuk ngejar ke beberapa target jangka pendeknya ya, yang harus benar-benar di concern itu di retracement 0,5 karena memang pas banget di situ ada EMA 34 dan 55 juga ya. Terreject dari situ ya berarti pertanda tidak baik untuk si Bitcoin. Dia bisa lanjut drop lebih signifikan atau setidaknya dia testing dulu di lowest point terakhirnya di time frame 1 jam di sekitaran 37.000 dolar, teman-teman. Ya bahkan bisa drop lebih dalam. Kenapa saya bilang bisa drop lebih dalam? Karena memang kalau misalkan kita tahu juga pattern dead cat bounce ya, memang ketika dia drop kemudian dia mengalami pemantulan sampai retracement 50%, teman-teman ya, di area sini dia kena reject ya, potensi untuk short lebih dalam lagi, bahkan di bawah lowest point sebelumnya di kisaran 37.000 dolar. Cuman memang bukan sebuah kepastian. Kalau memang dia reject di 38.400-an, dia kena reject kemudian dia drop pasti lebih dalam daripada 37.000 ya, nggak ada yang pasti, teman-teman. Jadi itu untuk berjaga-jaga aja ya. Kalau misalkan let's say dia memang drop lebih dalam, jebol kisaran 3, dia going up dulu nih, let's say seperti ini, kemudian dia kena rejection, kemudian koreksi kembali, testing di loss point sebelumnya, malah dia break lagi teman-temannya atau jebol lagi ya, kita bisa lihat untuk time frame 4 jamnya ini berkesinambungan juga atau berhubungan juga ya. Kalau memang di time frame 1 jamnya ini dia nggak mampu mempertahankan areanya di kisaran atau supportnya di kisaran 37.000 dolar ya, kita bisa lihat untuk key levelnya dari time frame 4 jam juga mendukung itu di sekitaran retracement 0,6 atau di sekitaran 36.000 sampai 36.600 dolar ya. Kalau precisely kan retracement 0,6 itu di kisaran 36.600-an dolar, cuman saya highlight aja di sekitaran 36.000 sampai 36.600-an dolar aja.
biar lebih enak. Jadi ini untuk key supportnya yang benar-benar harus diperhatikan area ini, level ini. Sekali lagi saya harus info ke teman-teman dengan pertimbangan time frame 1 jamnya ini benar-benar time frame pendek sekali ya, atau untuk benar-benar short termnya ya. Kemudian lebih besar sedikit time frame 4 jam dan lebih besar lagi time frame 1 jamnya untuk lebih berhati-hati atau waspada ya. Jadi kalau misalkan memang skenario terbaiknya gimana bro? Ya udah, kalau misalkan skenario terbaiknya dia nggak cuman drop sampai ke loss pointnya di bulan Januari ya, dia cuma ngedrop sampai mungkin sekitaran 36 ribuan dolar. Kemudian dia bisa yang namanya kita lihat adanya pemantulan. Teman-teman, sebentar, saya butuh tanda panah pemantulan untuk testing kembali. Let's say ke kisaran 39.000 sampai 40.000 dolar. Cara kisaran itu untuk dia testing kembali ya. Untuk skenario yang lebih mendingannya lah, nggak se-ekstrim kalau dia langsung ataupun OTW drop lebih signifikan ke lowest point di bulan Januari atau sekitaran 32.900-an dolar ya. Jadi itu ada beberapa kemungkinan yang saya udah infokan dengan beberapa areanya yang harus kalian perhatikan. Tentunya kalian bisa analisa kembali untuk dalam menentukan pilihan kalian mau open posisi di area berapa ataupun close posisi di area berapa. Saya hanya menyampaikan pendapat saya dan outlook sekilas mengenai si Bitcoin time frame 1 jam, 4 jam dan dailynya. Ya, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.